Semoga keselamatan, kesejahteraan, dan rahmat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa dilimpahkan kepada kita semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nama ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru, yang kami hormati Bapak trainer kita dari Google Workspace for Education Kabupaten Jombang, yaitu Bapak Anang Andi Herwanto, SPD. Puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kedinasan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka meningkatkan kompetensi Bapak dan Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh dan penguasaan IT pada umumnya di era saat ini, serta untuk memenuhi persiapan setelah kita, maka di kanan perlu kegiatan ini untuk dilaksanakan. Sehubungan dengan itu, Bapak Ibu, maka perlu kami sampaikan dengan acara pada kegiatan hari ini, pertama pembukaan dalam pengertian umum, yang kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah, dilanjutkan dengan kata-kata pembukaan kegiatan pelatihan akun pembelajaran belajar.id. Yang ketiga, penyampaian materi oleh trainer dari Cisco Education. Baik Bapak Ibu, kita awali kegiatan dengan bacaan basmalah. Untuk Bapak Ibu yang memeluk agama selain Islam, mohon kiranya berkenan untuk berdoa menurut keyakinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yang kedua adalah sambutan Bapak Kepala Sekolah, dilanjutkan dengan kata-kata pembukaan kegiatan pelatihan akun pembelajaran belajar.id. Kepada beliau kami persilahkan. Sudah. Ini sudah. Terima kasih Pak Wahyudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, Bapak Anang selaku trainer, Pak Wahyudi sebagai pembicara. Alhamdulillah, kita syukuri nikmat rahmat hidayah dan semua yang dilimpahkan Allah pada kita, karena pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan pelatihan dalam bentuk daring dalam keadaan sehat dan selamat. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan pelatihan Google Workspace for Education ini merupakan tindak lanjut kegiatan pelatihan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diikuti oleh kepala sekolah dan pengimbasan pelatihan Google Workspace for Education ini harus ada pengimbasannya, sehingga alhamdulillah Pak Andi itu juga dengan Bu Uma kalau tidak salah telah mengikuti kegiatan serupa, sehingga Pak Anang Andi dan Bu Uma bisa berposisi sebagai trainer untuk mengimbaskan hasil pelatihannya kepada Bapak Ibu guru. Bapak Ibu, di era digital, di era IT ini, mau tidak mau kita harus belajar dan terus belajar dengan menggunakan IT. Kita tidak bisa berandai-andai kapan pembelajaran tatap muka ini dilaksanakan dan sampai kapan
pandemi ini terus berlanjut. Ya mudah-mudahan semua kembali normal, itu keinginan kita bersama. Insya Allah itu yang kita inginkan. Sehingga kita bisa memberikan pendampingan kepada anak didik kita, karena jelas anak-anak itu di usia sekolah menengah pertama perlu pendampingan. Jadi bisa dilihat bagaimana antusiasnya anak-anak waktu hadir ke sekolah, ketemu Bapak Ibu. Saya sempat melihat beberapa Bapak Ibu melayani dialog dengan anak-anak waktu vaksin kemarin. Itu salah satu contoh kecil bahwa pendampingan secara fisik itu diperlukan untuk anak usia menengah pertama. Jadi Bapak Ibu, kegiatan pelatihan ini, pelatihan akun pembelajaran belajar.id akan dilaksanakan selama 3 hari, yaitu hari Kamis, Sabtu, dan Senin, tanggal 26, 28, dan 30 Agustus. Ini tanggal 26, jadi dilaksanakan selama 3 hari. Hari ini pembukaan, terus nanti dilanjutkan dengan materi. Untuk pelaksanaannya, kemarin kami beri masukan pada Pak Andi selaku trainer, dilaksanakan saja pukul 11, jadi mohon maaf Bapak Ibu, mungkin jenengan capek, ya, setelah kegiatan daring pembelajaran dengan anak-anak, dilanjutkan pelatihan ini. Maka saya minta pukul 11 sampai pukul 13, dengan harapan pukul 7 sampai pukul 10, Bapak Ibu bisa memberikan pembelajaran secara daring kepada anak-anak. Jadi tidak sampai mengganggu, jangan sampai Bapak Ibu, tetap nomor satunya adalah mengajar secara daring ya. Jangan dipakai alasan saya ikut daring nggak sempat mengajar. Makanya ada satu sampai 10, setelah itu Bapak Ibu berbenah istirahat sebentar, pukul 11 sampai 13 mengikuti kegiatan pelatihan ini. Jadi kegiatan pelatihan ini sekali lagi penting Bapak Ibu, walaupun ada ya penghargaan berupa sertifikat, yang lebih penting adalah saya mengutip Bu Uma, tolabul ilminya, itu bagus sekali ya, mencari ilmu itu sepanjang hayat. Insya Allah jenengan mesti terus akan bertemu dengan pembelajaran daring ini, dimanapun, kapanpun seperti itu. Ini kegiatan pelatihan akun pembelajaran belajar.id untuk Bapak Ibu. Durasinya kalau dihitung 32 jam, itu sama dengan nilainya 1 ya, untuk sertifikatnya, satu kredit ya, kredit poin. Walaupun sekali lagi saya percaya Bapak Ibu tidak hanya mengejar itu, yang penting ilmunya yang jenengan dapat itu insya Allah manfaat. Kapanpun manfaat, dan jangan lupa Bapak Ibu, walaupun yang mau purna-purna, Bu Titik masih ada Bu Titik ya? Ada. Alhamdulillah, semangat. Bu Titik itu berurutan dengan saya, tidak apa-apa. Saya pun juga masih mengikuti kegiatan ini. Sama Bapak Ibu, jadi insya Allah ilmunya nggak akan hilang. Itu kegiatannya, sekali lagi kegiatan itu dilaksanakan 3 hari, saya ulangi, tidak berhari-hari. Tolong diikuti 26, 28, dan 30 Agustus. Tolong diikuti dengan tertib, dengan baik untuk pengimbasan ini. Beberapa sekolah maunya bergabung dengan kegiatan pelatihan ini, Pak Andi juga ke saya, kemudian saya beri masukan, kalau bisa diagendakan sendiri Pak, nanti lain komunitas, kadang-kadang kita itu guyonannya nggak sama dengan sekolah lain, jadi lebih baik dituntaskan aja dari sekolah kita ini, SMP Negeri 1 Ngoro, baru nanti beberapa sekolah yang lain untuk melaksanakan. Insya Allah kegiatan pelatihan ini baru SMP Negeri 1 Ngoro yang melaksanakan. Jadi insya Allah kita bisa memberi nilai plus di era seperti ini, kita masih mampu untuk belajar, berlatih, dan seterusnya. Itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan secara daring. Kemudian ada tambahan Bapak Ibu, ini Bapak Ibu, rangka pembelajaran itu baru 25%. Berarti yang terakhir mengumpulkan, bukan terakhir Pak Sumina ke saya. Ya Pak, dengan masih nomor berapa ini? Masih bagus ya sih,
20 ke atas. Jadi tolong Bapak Ibu untuk perangkat pembelajaran tolong dikumpulkan ya. Ini kalau bisa akhir Agustus perangkat pembelajaran sudah terkumpul secara daring. Syukur-syukur jenengan juga membuat 2 model perangkat pembelajaran, model daring dan model PTM. Insya Allah bulan September akan ada monet supervisi dari pengawas. Jadi sebelum pengawas supervisi, saya tentu mensupervisi dulu. Mulai supervisinya adalah perangkat pembelajaran Bapak Ibu. Setelah itu pembelajaran Bapak Ibu secara daring nanti saya supervisi. Bapak Ibu mohon maaf saya enggak sok-sokan yang ngatain pensiun aneh-aneh, enggak aneh-aneh. Saya ingin istiqomah. Kemarin saya sudah komitmen dengan Pak Yuti, Pak Dar, ya sama Pak. Ini sekalian saya sampaikan Bapak Ibu sama Pak Hadi, Pak Hadi, saya perase urusannya saya tahu sekolah ini mending clear September. Kemudian administrasinya saya minta tolong Pak Yudi dan Pak Dar. Saya juga akan mengerjakan. Ya, jadi cari uang tua-tua kayak ditinggal sing api sing elek dibuat. Kalau mau ke masjid kan ngambil sandal yang baik, yang jelek ditinggal. Itu Bapak Ibu, jadi saya TMT-nya daripada jangan tanya-tanya ini Kak, blenger-blenger misalnya ya. Saya TMT-nya Oktober Bapak Ibu. Jadi saya tuntaskan pekerjaan saya ingin istiqomah di sini. Jadi hal-hal yang nggak pas-pas akan saya selesaikan sehingga nanti pengganti saya nggak ngeremengnya nggak mungkin ke saya, nggak berani yang saya tua dulu. Ngeremengnya paling ke Pak Yudi, ke Pak Dar, ke Pak Hadi, ke Bu Win, sekolah ini dicarna mesti ngono. Jadi biar nanti penggantinya enjoy di sini, semuanya ada, semua tersedia. Aku nggak ngunduh-ngunduh, bisa tidak masalah. Saya tidak seperti itu. Jadi kalau saya dibantu Bapak Ibu, itu dokumen 2 yang dinantuan masalahnya. Jadi dokumen 1, dokumen 2 harus ada. Ya Pak menyiapkan dokumen 1, dokumen 2-nya ada di Bapak Ibu. Tolong Agustus akhir ini dituntaskan semua. Ya ngiras-ngiras jenengan punya kenang-kenangan tanda tangannya Pak Fajar. Ya ada kenang-kenangan tanda tangannya. Karena tidak semua kepala sekolah sempat tanda tangan perangkat pembelajaran Bapak Ibu. Saya jamin itu ada itu yang repot. Ya sehingga mungkin ada yang distempel, ada yang diwakilkan dan sebagainya. Kalau saya monitoring sendiri karena sekalian saya ingin tahu sampai seberapa jauh perangkat yang sudah jenengan buat. Jadi intinya itu Bapak Ibu, tugas-tugas yang harus saya selesaikan, saya harus menyelesaikan sesuai dengan kontrak saya terakhir adalah Oktober, maka di bulan-bulan ini saya malah harus berpadu bagaimana menyelesaikan, nggak ada tanggungan apapun, ya. Jadi ini istiqomah ya istiqomah benar-benar husnul khotimah, nggak buat yang meninggal. Ya husnul khotimah itu untuk berperilaku husnul khotimah itu. Kalau orang sudah meninggal itu nggak husnul khotimah. Ya, khotimah itu untuk kita mengakhiri apapun dengan akhir yang baik. Kalau meninggal diterima di sisi Allah, saya sering seperti itu. Itu Bapak Ibu, jadi mohon semuanya yang berkaitan dengan kegiatan administrasi sekolah, waka, urusan, dan sebagainya, membuat program kerjanya masing-masing. Kita nanti juga ada akreditasi, nggak repot-repot. Ya boleh, jangan mungkin nyari saya untuk tanda tangan, tetap saya layani selama saya tanda tangan. Saya tanda tangan bukan berarti ekspansion terus gak gelem lapor-lapor, gak ngurusin, enggak. Ya. Mungkin ada yang kelewatan, jangan mau ngajukan apa PTK ya. PTK atau apa biasanya masih per tahun apa, insya Allah tetap saya layani. Kayak WSKT enggak Bapak Ibu, jadi biar jenengan nggak tegang di masa pandemi ini, tetap semangatnya dijaga, tetap bahagia, aja sedih-sedih, ya nggak usah murang-muring dan sebagainya. Insya Allah kalau informasinya PTM ini dengan double shift terbatas, ya dilaksanakan insya Allah minggu kedua September. Ya, jenengan nggak usah melihat rumah sehat, nggak usah dipikir. Di luaran beritanya nggak karuan, jangan nggak usah komentari ya Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu, ini ngomong rumah sehat yang berkaitan dengan rumah sehat di SMP Negeri 1 Ngoro, tolong jangan tidak usah memberikan tanggapan komentar apa
tanya, hanya memfasilitasi tempatnya. Soalnya beritanya sudah masuk di media-media online. Jadi tolong Bapak Ibu, kalau saya ditanya pun sama, nanti saya suruh ke camat atau ke Danramil atau ke Kapolsek atau ke Kepala Puskesmas. Jadi posisi kita sebagai Satu Ngoro hanya menyediakan tempat, ya, fasilitas itu saja. Kebijakan lain-lain bukan urusan saya. Itu yang berkaitan dengan rumah sehat, mudah-mudahan semuanya segera sehat, seperti judulnya rumah sehat, semuanya sehat, dan kita semua bisa beraktivitas dengan normal. Demikian Bapak Ibu, hal-hal yang program-program yang perlu dilaksanakan di awal penajaran, mari kita penuhi, kita tuntaskan, biar nanti perjalanan kita jadi enak. Demikian, kemudian tadi saya harus juga membuka acara ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan akun pembelajaran belajar.id Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Ngoro, saya nyatakan dibuka. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Bina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah. Untuk acara selanjutnya, penyampaian materi oleh trainer kita dari Google Workspace for Education Kabupaten Jombang. Sebelumnya saya pribadi yang masa kedinasannya juga tinggal 2 tahun. Saya bangga sekali punya teman Pak Andi yang beberapa hari yang lalu omong-omong banyak, dan alhamdulillah Pak Andi itu orangnya gogel. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang lain menyusul seperti Pak Anang Andi. Kita beri apresiasi yang tinggi untuk Pak Anang Andi. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang ketiga penyampaian materi oleh beliau Pak Anang Andi, dan dari saya kurang lebihnya kami mohon maaf, barangkali ada lesan-lesan saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Maka sekali lagi kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak warahmatullahi wabarakatuh. sepenuhnya kami berikan kepada beliau sampai Nyantol ya udah. Sampai internet weh bisa lah. Biarnya pun presentasinya apaan?
Baik, terima kasih. Ya. Baik, itu tadi awalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya kita bisa bertemu di kegiatan ini pada pagi hari ini dalam keadaan sehat ya walafiat. Terutama pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala SMPN 1 Ngoro, Bapak Musfajar Hadi Widodo ya, yang berkat izin beliau dan sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Tadi sudah disampaikan banyak ya. Mungkin Pak Musfajar saat ini mau purna ya, ada beberapa teman juga yang mau purna. Jadi kegiatan ini mungkin adalah kegiatan secara formal seluruh Bapak Ibu guru kita bisa ngumpul ya dalam kegiatan formal, bukan untuk masalah perpisahan atau apa ya. Jadi kegiatan ini mudah-mudahan bisa menjadi persembahan yang baik, hadiah yang baik ya, sebagai kenangan Pak Musfajar yang terindah ya. Kenangan ini nanti akan dibawa untuk pembelajaran selanjutnya begitu nggih. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Wahyudi nggih, selaku sebenarnya adalah kaur sarana prasarana tapi sering sekali membantu administrasi semuanya dengan baik, termasuk administrasi sekolah ini. Kalau Pak Wahyudi itu banyak sekali ngomong masalah tentang akreditasi sekolah. Tadi juga disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa kegiatan semacam ini adalah peningkatan PTK, itu juga ada hubungannya dengan nanti akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah itu sangat berpengaruh sekali kalau nanti siswa kita itu mau melanjutkan ke SMA jalur prestasi, itu akan melirik sekali ya. Jadi berapa sih akreditasi sekolah tersebut, akreditasi sekolah yang ini. Itu saingannya sangat ketat sekali. Kalau kita akreditasinya rendah, itu sangat memalukan ya. Jadi SMP Ngoro kok seperti ini, dan juga anak-anak yang berada di SMP Ngoro juga merasa seakan-akan gitu kecewa gitu dengan SMP-nya. Jadi kita harus tetap selalu meningkatkan, utamanya untuk akreditasi gitu ya, dan juga untuk semuanya ya, untuk cara pembelajaran kita, untuk kegiatan kita belajar mengajar dan administrasi semuanya. Kemudian terima kasih juga kepada para punggawa ya SMPN 1 Ngoro ini. Ada Bapak Wakasek Kurikulum, Bapak Sudarsono, ada Wakasek Kesiswaan, Bapak Sudipyo, ada Wakasek Sarana Prasarana yang sekarang membangun lab saya ini, labnya SMP 1 Ngoro ini dengan bagus ya. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkannya nanti untuk AKM, untuk AN itu sudah siap ya. Kemudian ada Kaur Humas Bapak Suhel ya, ada Ibu Kaur Kesiswaan Bapak Ibu Sri Umah nggih. Baik, begini untuk kegiatan ini itu tadi ya, jadi untuk meningkatkan PTK juga, kemudian supaya pembelajaran kita lebih indah, lebih bagus, lebih lancar. Kemudian katanya tadi dipetik ya, tolabul ilmi ya, untuk bisa menambah ilmu, karena mencari ilmu itu adalah juga termasuk ibadah macam gitu. Baik, mudah-mudahan acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar ya. Karena memang kalau misalnya pembelajaran melalui daring seperti ini pastilah banyak kendala. Satu, masalah jaringan, masalah perangkat, masalah repot dewi-dewi. Kalau di rumah kan ono sing repoti gitu. Jadi misalnya nanti kalau misalnya jenengan yang repot, jaringan jenengan, perangkat jenengan yang bermasalah mungkin nggak masalah. Tapi kalau yang saya yang ini yang bermasalah mungkin akan berhenti ya, karena nggak ada yang handle. Tapi saya sudah minta tolong kepada beberapa teman-teman ini ya, kalau barangkali ada kendala, maka segeralah dihandle ya. Begitu. Tapi mudah-mudahan acara ini nanti dari jam 11 tadi nanti sampai jam 1 itu tidak ada kendala apapun, dengan lancar ya. Untuk itu ya
tadi sudah dibuka dan di doa sehingga mungkin bisa lancar ya. Jadi nanti tanggal 20 hari Sabtu ya. Jadi hari ini Kamis 26 kemudian Sabtu nanti tanggal 28 dan juga tanggal 30 ya, hari Senin. Baik. Saya lanjutkan saja. Ini ya. Selamat datang di pelatihan Google Workspace for Education. Okay. Ada akun belajar ya yang dipakai untuk tadi disampaikan ya. Kenapa kok SMP Negeri 1 Ngoro? Ya, jadi sementara saya yang saya ramut, yang saya handle itu adalah SMP Negeri 1 Ngoro dulu ya. Jadi tidak ke saya khawatirnya gini, sudah melangkah kemana-mana, kemudian koncone dewi gak ngerti. Ya. Ditanyai kemudian, apa itu? Jadi makanya saya fokus ke teman kita sendiri atau keluarga sendiri gitu dulu. Baik. Ini ono tak kenal maka tak sayang ya. Muncul mungkin. Oke. Biasanya kalau pelatihan ya perkenalan ya, tapi gak usah perkenalan. Tadi sudah dikenalkan bahwa saya di sini posisi sebagai teman jenengan ya utamanya. Jadi di sana kan di undangan ada yaitu ada pelatihan berkelanjutan itu maksudnya Pak Wahyudi nek takok-takok selanjutnya kan gampang. Kalau pelatihan di tempat lain saya yakin saya ikut pelatihan seperti ini 3 kali. Jadi yang pertama itu LPMP yang ngadakan. Tentu saja kalau ada masalah ya nggak bisa takok, nggak bisa tanya karena mereka begitu sibuknya. Kalau jenengan ikut saya sini bentino ketemu ya kemudian takok, ayo Kak Popo, saya senang ditanya. Itu. Makanya itu dia berkelanjutan ya. Kemudian ada sertifikat itu, nggak masalah. Jadi yang penting adalah ilmunya untuk pembelajaran sehari-hari kita, itu yang utama. Baik, kemudian kok Pak, jenengan sebagai teman, kemudian juga sebagai trainer, ya, trainer dari Google. Kalau kita lihat di atas itu kan ada Kemendikbud, ada Google for Education Partner, kemudian ada Revo. Trainer atau saya ini adalah di Revo. Saya itu ditugaskan oleh Revo. Baik, saya lanjutkan dulu saja. Bentar saya cek ya. Apakah presentasi saya ini muncul Ibu di layar jenengan? Ada yang bersuara monggo. Muncul. Terima kasih. Tak kenal maka tak sayang. Sekarang sudah tak kenal kata sudah berubah, Bu. Kita adalah guru ya. Iya, kita adalah guru. Welcome kelas. Baik, ganti saya ngomong tugas utama guru adalah ngajar tentunya ya. Tugas yang lain itu tugas sampingan ya, sampingan. Jadi saya misalnya cover kurikulum, guide jadwal, kemudian cek log kamera, kemudian cek log biasa, kemudian laporan BDR kepada itu sebenarnya tambahan. Yang utama saya adalah ngajar. Makanya tadi Pak Muswajar tidak mau mengganggu mengajar jenengan karena itu utama. Jadi karena mengajar itu utama dan posisi kita sekarang keadaan itu adalah pandemi, maka kita terpaksa harus menggunakan pembelajaran dengan daring seperti ini. Maka kita perlu namanya teknologi sebagai alat pembelajaran. Kalau dulu bisa di dalam kelas seperti ini ya, nggak masalahnya. Tapi sekarang kita tidak ketemu secara langsung, jadi kita menggunakan alat. Ada beberapa teknologi itu yang dulu sekali itu sangat terkenal, tapi sekarang sudah hilang. Misalnya itu mesin ketik itu sudah nggak ada sekarang ya. Ada mungkin ya, tapi nggak dipakai. Kemudian kalau masih ingat ada film, klis gitu, namanya klis ya, film foto itu ya. Masih ingat setrika sing ono gambare jago ya. Ada setrika yang kepalanya adalah jago. Oke. Ini waktunya Sherlock ini, alarm saya berbunyi. Boleh jenengan sambil Sherlock. Begini Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita ada teknologi baru,
itu kita nggak mau. Misalnya dulu kita menggunakan pawon ya, menggunakan kayu ya, untuk masak. Kemudian kita ada pakai minyak tanah kayak kompor. Kemudian ketika disuruh menggunakan LPG ya, itu kan nggak mau, hampir semuanya nggak mau, lapo enak kompor bla 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 gitu ya. Itu kan sangat berat sekali untuk mengubah pola pikir bahwa yang terbaru itu lah yang lebih baik ya. Dulu banyak yang nggak wani nggak LPG ya. Jadi dimeledos lah ya, angel lah gitu. Khawatir sekali. Tapi kenyataannya kan bisa. Seperti itu. Ini gambarannya. Jadi kalau misalnya jenengan sudah terbiasa ngajar dengan yang sekarang, kemudian dikasih lu nggak ingin lu enak gitu, maka nggak mau ya, nolak. Enggak, terima kasih wong ini wis enak kok begitu ya. Ada yang juga bilang wis sibuk, saya terlalu sibuk, saya ngajar iki aja dirusoni opo ae iku gitu. Ada teknologi baru tidak mau menerima. Seperti itu. Itu yang kebanyakan ya. Guru kebanyakan seperti itu. Makanya kan harus kita ubah pola pikir, karena kenapa kok pendidikan nggak maju-maju? Ya karena kebanyakan itu hanya tetap yang diterima di kuliah dulu sampai pensiun ya pancet. Tapi kan nggak bisa, karena situasi keadaan selalu memaksa kita mengikuti teknologi. Aku mau lah nyekel HP, nggak mungkin, karena pasti nyekel HP. Dulu ada orang yang khawatir dengan televisi. Waduh, anakku bendino nang ngarep televisi ya. Khawatir sekali. Saya bilang, jangan usah khawatir, nanti kan enggak. Lho piye carane? Ya no HP, saiki kan nggone televisi, HP-an. Gitu ya. Begitu. Baik, saya lanjutkan, yaitu penyimpanan cloud. Apa itu penyimpanan cloud? Yaitu sekarang ini kalau HP Bapak Ibu kalau beli HP itu kan ada speknya, memorinya berapa gitu. Nah itu kan kalau memorinya kecil akan memori menjadi full karena memang kecil. Tapi dengan penyimpanan cloud itu disimpan nanggoni servernya awan sana ya, nggak kelihatan kita, tidak di HP kita. Ya. Salah satunya disebut Google Drive itu, ya, Google Drive. Jadi misalnya jenengan menggunakan WA, itu kan semakin lama ada gambar, ada apa, HP jenengan akan lag ya, akan hang karena penuh, memorinya penuh. Facebook itu juga bikin memori penuh. Sebenarnya bisa diatasi dengan menyimpan semua file-file itu di drive ya, di cloud ini tadi, penyimpanan cloud. Ya. Itu kita punya, yaitu kalau jenengan punya akun tadi, akun belajar ID, berarti ya sudah bisa menyimpan file apapun itu di penyimpanan cloud, ya, penyimpanan cloud. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Saya dulu pernah kepingin ya. Jadi di Facebook itu banyak yang mengiklankan. Saya kan punya flash disk paling 1 giga, 2 giga, kemudian ada yang sampai 6 giga, 8 giga, wis bagus ya. Kemudian ada hard disk itu sampai 500 giga. Kemudian yang terbaru lagi kemudian ada 1 tera gitu ya. Nah, kalau Google Drive ini atau mungkin GS kita atau akun ID kita itu tidak terbatas. Nah, itu pernah dijual di Facebook gitu. Jadi sebelum rame-ramenya itu ada jualan Google Suite, ya, akun Google Suite namanya. Ya akun kita itu, akun SMP itu, akun ini itu dijual. Harganya itu 50.000, paling murah. Nah, saya juga tertarik karena kan bisa menyimpan semua data saya itu unlimited. Jadi data saya kan banyak, film-film mau akeh bawa ya. Itu maka disimpan di sini semua. Nah, nggak akan hilang dan nggak akan terhapus, nggak akan ngebei HP atau memori atau flash disk atau komputer kita. Itu penyimpanan drive tadi. Itu utamanya. Makanya yang didengung-dengungkan kan ini, yaitu penyimpanan cloud atau drive ini. Itu saya sempat beli kok 50.000. Ya cuma dikasih akun tok itu. Jadi jenengan dikasih akun itu regane 50.000. Nah, itu berapa ribuan itu yang dibikin oleh Kemendikbud itu nggih. Baik, ada beberapa guru juga, ada beberapa siswa, ada juga wali murid itu senengane dewe-dewe. Maksudnya, kenapa sih pembelajaran kok nggak gawe WA? Gitu. Baik, saya kasih tahu bahwa WA itu adalah produknya Facebook. Ini adalah produk-produk Facebook.
Facebook itu perusahaan besar raksasa yang utamanya dulu awal adalah dia bergerak di bidang media sosial. Facebook itu, jangan kenal Facebook itu. Kemudian beli WhatsApp itu sebenarnya punya sendiri, itu dibeli sama Facebook. So posisi di Facebook ini ya, ada Mark Zuckerberg ini ya, yang punya Facebook itu. Nah itu setelah dia punya Facebook, dia membeli WhatsApp. Makanya jangan kalau buka WhatsApp mesti ada from Facebook ya. Itu karena miliknya Facebook. Kemudian ada Instagram yang lagi rame, itu juga miliknya Facebook. Ada Facebook Messenger, itu juga hampir sama seperti WhatsApp, tapi punyanya Facebook sendiri. Ada Oculus, apa itu Oculus? Oculus itu perangkat untuk main game virtual, semacam kacamata itu loh. Nah, itu. Kemudian ada Facebook Gaming Creator. Nah ini Facebook Gaming Creator kalau jenengan buka Facebook sekarang itu ada orang main game, banyak orang main game secara live. Nah itu yang main dapat uang ya ada tentunya ada ketentuannya gitu. Yang nonton juga dapat uang dan sebagainya. Pokoknya begitu banyak traffic maka akan banyak mendapatkan uang. Yang terakhir Libra itu adalah semacam mata uang. Kalau kita punya Dana, kemudian GoPay, itu yang punyanya Facebook adalah Libra, uang virtual. Baik, itu Facebook. Sebenarnya tidak cocok untuk pembelajaran. Kan kenapa tadi saya cerita ini? Karena banyak yang gak enak Facebook, gak enak WhatsApp sehingga ya. Pembelajaran menggunakan WhatsApp kan lebih mudah. Gitu. Itu ceritanya kenapa kita memilih ke Google. Ini kenapa Google? Google itu adalah perusahaan yang sangat amat besar sekali. Meskipun kalau jenengan buka browser, maka hanya tulisannya Google. Itu utamanya di nomor 3 ini, yaitu penelusuran Google Search Engine. Jadi sebenarnya itu yang utama, yaitu pencarian, itu yang utama. Kemudian dia mengembangkan, sekarang yang paling hebat nomor 1 ini, yaitu Android. Jadi Android. Tahu Android gitu. Jadi sistemnya HP kita itu kan Android. Itu yang punya Google. Jadi yang punya sistemnya itu Google. Makanya di HP jenengan itu pasti ada YouTube ya, nggak bisa di-uninstall. Chrome juga ada, Gmail, Drive itu ada. Semuanya ada beberapa yang harus menginstal. Tapi beberapa itu yang bawaan karena itu memang punyanya Android. Punyanya Google itu Android. Jadi keluarga. Jadi kalau kita pakai Facebook itu bukan keluarganya. Jenenge duduk keluarga itu ya rada apa ya? Rada gak wawu ngono lho ya. Tapi lek keluargane dhewe pasti dipermudah. Kalau gak keluarga mesti rada dipersulit gitu. Baik, jadi ini keluarga dari Google. Ada Android ya, sistem dari HP kita, YouTube, kemudian search engine utamanya, Chrome, Gmail, Google Drive, ya, Map, Blogger, Translate, Meet, Classroom, ya, G Suite dan Workspace. Sebenarnya antara G Suite sama Workspace itu sama. Kalau dulu namanya Google Suite, kemudian sekarang berubah menjadi Google Workspace. Ini dipakai untuk perusahaan sebenarnya, perusahaan besar itu menggunakan Google Workspace. Itu ya sama, jadi dulu awalnya saya maunya membeli Google Suite ini. Sudah ngobrol-ngobrol sama Bapak Kepala Sekolah, sama Sarana, akhirnya beli, harganya itu ternyata 250.000 itu hanya rumahnya. Per akun, per orang itu bayar 50.000 per bulan. Coba dibayangkan, kalau 50.000 per bulan, ya, kali sejumlah anggota kita, guru dan siswa, wah, ribuan, guys, gak kuat bayar. Ya. Ini sebenarnya kalau bisnis itu bayarnya. Tapi karena kita adalah di education, kebetulan Google itu peduli dengan pendidikan, maka kita dikasih gratis, itu melamar ke Google, ngomong, Mas Google, iki lho, SMP Ngoro iki lho, pembelajarannya itu nggak daring, mbok yo ditulung gitu. Akhirnya saya merengek-rengek ke Google gitu, akhirnya dikasihlah kita SMPN 1 Ngoro
SCH ID itu. Gitu. Itu adalah lamaran kita ke Google. Ya. Tidak semua sekolah punya itu karena harus melamar, ya. Harus memohon, begitu. Baik, karena banyak sekolah yang tidak punya seperti kita, maka Kemendikbud, nah ini ya, Pak Menterinya itu action, nah, Pak Menterinya action. Ini sakno sekolah-sekolah ini, maka Kemendikbud itu meminta kepada Google. Ya. Jadi Kemendikbud meminta kepada Google untuk pembelajaran, Menteri Indonesia ini dikasih opo ngono. Nah, makanya dikasihlah akun belajar ID, itu ceritanya. Jadi akun belajar ID ini adalah miliknya Kemendikbud. Semacam kita tadi miliknya SMP Ngoro ya SMPN 1 Ngoro SCH ID itu. Ini miliknya Kemendikbud belajar ini. Kemudian kalau sudah punya, dia Kemendikbud sudah memohon kepada Google, kemudian sudah dikasih, kok tidak dimanfaatkan, itu loh ceritanya. Kok tidak dimanfaatkan ya? Ya harus dimanfaatkan, makanya disosialisasi, kemudian diberikan banyak cara-cara dan mungkin juga agak warning, kalau misalnya ini ya. Jadi kalau jenengan tadi masuk ke belajar ID, maka salah satu tampilannya akan seperti ini. Jadi kenapa kok menggunakan akun belajar? Ya. Satu, yaitu materi dan informasi dari Kemendikbud akan dikirimkan ke alamat pos akun pembelajaran. Jadi sangat penting karena harus tetap punya gitu. Meskipun kita menggunakan SCH ID di sehari-hari, menggunakan SMPN 1 Ngoro SCH ID itu, tetap kita harus punya akun pembelajaran ini. Karena nanti suatu ketika butuh hubungan sama Kemendikbud. Kemudian adalah akun belajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi resmi. Jadi kalau Kemendikbud punya aplikasi resmi, maka hanya bisa diakses oleh belajar ID. Nah itu kan kalau kita tidak punya berarti kita juga tidak bisa mengakses aplikasi-aplikasi dari Kemendikbud. Berikutnya akun belajaran akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi ya, antara peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Berikutnya akun belajaran yang sudah siap pakai dan sesuai struktur satuan pendidikan masing-masing pengguna. Jadi akun tersebut itu sudah disesuaikan dengan masalah yang ada di sekolah, begitu. Makanya kenapa kok gak gawe WA sih ya, pembelajaran kok gak gawe Instagram sih, pembelajaran gak gawe Facebook sih ya. Ya itu kan pikiran masing-masing orang ya. Kalau orang senengnya Twitter ya enak gawe Twitter gitu ya. Orang suka WA ya itu enak gawe WA. Coba dibayangkan kalau menggunakan WA, satu anak ngirim tugas screenshot atau file, ya kebek ya. Tapi kalau menggunakan ini ya tidak. Ya. Jadi menggunakan belajar ini tidak. Dan loh kok tambah angel? Bukan tambah angel, mereka nggak bisa. Ya. Karena sebenarnya lebih mudah, karena semua HP itu tadi kan Android. Ya. Nah, kalau Android berarti satu keluarga sama akun pembelajaran ini. Jadi ya harusnya itu lebih mudah. Kenapa kok bilangnya sulit? Ya karena nggak biasa, tidak memakai itu. Sing biasa bendino ya WA-an, gampang gitu. Itu. Baik, saya lanjutkan dulu. Putus-putus. Masih putus-putus kah, Pak? Ya, putus-putus, Pak. Oke. Sinyal jenengan apa sinyal saya ya? Sinyal saya bagus ya, Pak. Ini sudah saya cek. Ya. Bagus, Pak Andi, enggak putus-putus. Pak Andi lancar. Iya. Lancar, Pak Andi. Oh, lancar. Ini berarti sinyal yang menerima nggih, yang putus-putus. Lancar, Pak. Bagus, jelas sudah. Baik, lanjut nggih. Pak Adi ganteng. Oh, jor ya. Lancar, jos. Oke, lanjut nggih. Begini, bahwa Kemendikbud tadi kan berhubungan sama Google ya. Berarti meminta permohonan kepada Google untuk membuatkan akun itu tadi. Kemudian untuk mensosialisasikan itu Kemendikbud bekerja sama dengan Revo namanya ya. Nah, Revo ini itu adalah kelompok anak-anak muda yang hebat-hebat ini. Jadi di sini tuh, wongi keren-keren pol pokoknya. Kalau menurut saya, keren itu kan ada macam-macam gitu. Kalau menurut saya itu keren-keren karena secara IT-nya untuk Google itu sangat luar biasa. Ya.
Itu saya cerita sedikit, ada beberapa teman kita, maksudnya saya kenal ada GMT, ini kan ini ya, Google Master Trainer itu berada di bawah Ibu. Ya. Jadi ada Google Master Trainer itu di Jombang ada 11. Ya. Tapi kemarin waktu pelatihan saya lihat itu tidak semuanya sukses karena terlalu beratnya materi, ya. Kemudian terlalu beratnya tugas, banyak yang menyerah. Semua gak usah gitu. Karena tugasnya luar biasa. Jadi tugas yang harusnya dikerjakan 1 minggu itu nggak selesai dikerjakan 1 minggu. Jadi pelatihan kita 4 kali, ya, 4 kali. Minggu pertama kemudian dikasih tugas seperti jenengan ya. Jadi masuk ke classroom itu, ya. Kalau jenengan kemarin kan saya kasih tugas itu masuk classroom, kemudian dikasih unit siji tok ngono wis, wih akeh. Iya, itu masih seperempatnya. Kalau jadi Google Master Trainer itu tugas itu hanya mungkin seperempatnya, atau mungkin 1/10-nya gitu. Oke, baik. Itu baik. Ini cerita rahasia, yaitu behind the scene. Behind the scene Google Master Trainer. Begini Bapak Ibu, jadi trainer-trainer yang ada itu ada tugas, yaitu mengimbaskan ke minimal 50 guru, ya. 50 guru minimal. Guru. Kalau saya kan sudah punya 47 teman. Ada beberapa teman yang langsung masuk ke ini, MKKS ya. Kalau masuk MKKS enak kan, dapat banyak karena sejombang dia menguasai semuanya. Ya. Tapi menurut saya kan, kalau saya harus langsung ke sana, kan saya harus nangani banyak sekali, berarti saya nggak maksimal gitu. Pak, sampean iso ta menguasai sak Jombang? Ya bisa ya. Karena behind the scene-nya ini saya kabari ya. Kenapa kok bisa daftar di Google Master itu salah satunya adalah Google mengatakan bahwa orang tersebut atau calon Google Master itu punya masa. Lah, sampean punya masa tak Andi? Ya masa saya bilang saya adalah anggota PGRI gitu kan. Jadi dibuktikan anggota PGRI. Kemudian tidak cukup dibuktikan, ada rekomendasi ya ini ya, rekomendasi dari PGRI. Padahal ya kita jani gak bata aktif ya, tapi gak apa-apa. Ada teman kita di sini yang PGRI ya, itu mungkin. Tapi saya masuknya di ini IT-nya ya, ada SLCC ya, kalau di sana ada SLCC. Itu lah kebetulan Pak Ketua dari ini, Ketua dari PGRI Jombang itu kan teman dekat ya, sahabat gitu. Nah itu saya bilang, Pak saya mau ngelamar ke GMT Pak. Oh iya nggak apa-apa gitu. Ya saya dikasih rekomendasi, itu salah satunya gitu. Salah satunya bisa ke sini itu. Kenapa? Karena saya senang dengan Google-nya, Baik, kemudian sebenarnya kan harus sebelum ke SMP Ngoro itu ada MGMP yang minta. Pak, jenengan mampu ini memberi pengimbasan kepada MGMP. Oh ya siap. Gitu. Untuk wilayah selatan oke. Untuk forum oke. Sak Jombang oke, bisa. Saya bilang gitu. Berarti menurut saya sudah lah kalau dapat 50 dapat. Tapi lagi-lagi saya inginnya mendahulukan SMP nomor 2. Gitu. Jadi kalau saya di sini itu ada mikul dhuwur mendem jeru. Mikul dhuwur mendem jeru ya, kalau saya di sini ya harus teman-teman di sini dulu yang saya kompetisinya saya naikkan, kemudian saya bilang di luar itu bahwa SMP 1 Ngoro itu hebat-hebat. Sadurunge ono belajar ID, SMP 1 Ngoro itu wis duwe. Yaitu SMPN 1 SCH itu sama. Ya. Itu saya bilang kepada Pak Jumadi, SMP Ngoro itu sudah punya. Kemendikbud itu tiru yang SMP Ngoro, gitu. Ketawa dia. Itu. Jadi kita itu sudah duluan. Gitu. Jadi ini namanya mikul dhuwur, maksudnya mengekspos kebaikan kita. Jadi jangan kalau dulu keluar bilang aja, bahwa SMP Negeri 1 Ngoro itu sangat-sangat amat hebat sekali. Gitu. Mendem jeru. Mendem jeru itu maksudnya adalah kalau kita ada di dalam itu di keluarga kan mesti ada masalah, gitu. Nah, itu nggak usah diekspos ya. Jadi keburukan kita, kejelekan kita pasti ada, gitu. Tapi kan nggak usah diekspos. Ngomongin yang jauh mesti api-api tok. Gitu.
Masih nang jero kadang-kadang ngumek dhewe, namanya teman, namanya keluarga, bendian, tukaran itu ya biasa Bu nggih. Saya tahu ada yang tukaran gini-gini, ngono jari gini, ya. Wis gak masalah ya. Keluarga, karena kita keluarga. Jadi mikul dhuwur, mendem jeruk. Ada teman trainer yang Pak, aku tak gabung, aku pingin nebeng lah ya. Piye sampai melaksanakan itu gitu. Saya janjikan saja nanti aja kalau di MGMP. Karena kalau saya ikutkan di sini, nah, nanti ngerti jeruan kita. Ya. Jadi nggak usah melok. Itu beberapa teman trainer yang lain ikut sudah nggak usah. Malah sebenarnya kan suruh kolaborasi, suruh collab ya. Jadi beberapa teman. Ya ini ada cerita sedikit gitu. Jadi awal dulu sebelum pelatihan GMT ini, saya sempat jabrian sama almarhum Pak Huda, ya, pengawas itu. Itu juga diterima. Jadi waktu itu saya japri, Pak nanti kalau sudah selesai pelatihan saya mau collab dengan jenengan. Gitu. Oh nggih Pak, monggo, insya Allah gitu. Itu paginya masih chattingan. Lah kok malamnya itu makanya saya kaget sekali ya terjadi seperti itu. Jadi ada beberapa teman ya yang di Google Master Trainer di Jombang itu yang ingin collab sebenarnya, tapi sementara saya masih hanya untuk teman-teman SMP N1 Ngoro itu yang dulu. Baik, kita lanjutkan aja. Nah, kalau di sini di pelatihan lain nggak ada. Bu Sol itu ikut pelatihan ini, Bu Solihatul ya, Bu Solihatul Umah, kemudian Bu Umah, mungkin ada beberapa teman yang lain mungkin ikut pelatihan belajar ID. Ya tentu saja nggak dapat seperti yang saya ini ya. Dapatnya kalau yang di classroom itu sama, ya mungkin seperti itu. Jadi tidak sama persis ya kan seperti itu. Cuma yang penjelasannya yang seperti ini ya nggak mungkin sama, karena ini kan khusus untuk kita. Jadi Pak, itu lapo kok harus mengaktifkan belajar ID, kemudian kita kan sudah punya SMPN 1 Ngoro SJH ID itu. Belajar ID tadi saya jelaskan bahwa itu adalah miliknya Kemendikbud. Kenapa kok saya gunakan di SMP 1 Ngoro? Karena masih banyak agak ribet. Ya. Agak ribetnya maksudnya adalah tidak semua siswa itu punya akun tersebut. Yang bisa membuat, bisa menghapus, ya. Itu hanya Kemendikbud. Kalau kita tidak punya, ada siswa yang tidak punya, itu kita harus memberi memohon kepada sana, minta permohonan kepada Kemendikbud. Alurnya panjang sekali, mungkin sampai anaknya kelas 7 dari lulus, ya, dari kelas 7 sampai lulus belum dapat akunnya itu, kan berarti mengganggu. Makanya mending saya tetap menggunakan SMPN 1 Ngoro SJH ID, karena saya bisa mengatur semuanya sendiri. Jadi saya bisa membuat akunnya, saya kemudian merubah namanya, ya. Kemudian saya urutkan itu biasanya itu sudah saya urutkan. Saya bisa menutup, membuka, ya. Kalau sekarang saya Google Meet ini saya nggak bisa merubah background, nanti background menjadi background ditambahkan foto atau gambar kita, nggak bisa. Karena ditutup sama Kemendikbud. Ya. Tapi kalau menggunakan SMPN 1 Ngoro ya bisa ditutup, bisa dibuka gitu ya. Seperti itu. Jadi semuanya dashboard adminnya itu di tangan admin sekolah kalau SMP Ngoro ini. Ya. Jadi dikuasai semuanya, reset password, kemudian nggak punya akun, tambah akun dan sebagainya. Itu semuanya itu. Makanya tetap menggunakan SMPN 1 Ngoro SJH ID. Tapi kenapa kita tetap harus punya belajar ID? Karena itu Kemendikbud. Jadi untuk siswa tidak begitu penting, ya. Tapi harus tetap mengaktifkan. Tapi pembelajaran sehari-hari tetap menggunakan SMPN Ngoro SJH ID yang isinya sebenarnya sama persis, ya. Jadi ilmunya kalau saya melatih belajar ID itu ya sama persis nanti dengan SMPN 1 Ngoro SJH ID, ya. Jadi materinya itu sama begitu. Baik, ada pertanyaan dulu sampai di sini, monggo. Tidak, nggih? Baik. Kalau tidak, saya lanjutkan dulu. Pak. Nggih. Pak itu. Gini, itu. Saya mau tanya. Suaranya yang satu saja, nggih. Jika menggunakan belajar ID itu lebih sulit
Terus kenapa kok kita harus pakai itu, Pak? Ya, sudah ya. Ya, baik. Tadi sudah saya Terima kasih. jelaskan. Ya, baik. Tadi sudah saya jelaskan, ya. Kenapa kita tetap mengaktifkan, ya. Kita tidak menggunakan kok. Kita hanya mengaktifkan. Kalau suatu kita butuh, ya. Utamanya guru, ya. Utamanya guru. Karena tadi kan dikatakan di sana di webnya Belajar ID akan ada aplikasi yang hanya bisa diakses dengan akun Belajar ID. Akan ada beberapa surat atau beberapa informasi resmi yang hanya disampaikan dengan menggunakan Belajar ID. Itu kenapa harus aktifkan. Kalau sama siswa, makanya saya bilang kalau dengan siswa tidak begitu pengaruh, gitu, tidak begitu pengaruh. Yang pengaruh adalah kita sebagai guru, karena informasi dari Kemendikbud akan menggunakan akun tersebut, itu utamanya. Gitu. Tapi pelatihan ini, makanya saya bilang pelatihan ini bukan hanya untuk Belajar ID, karena Belajar ID sama punya kita aja ID itu sama. Dan kita bisa memanfaatkan akun kita, karena persis sama, nanti pelatihannya sama. Saya dulu sudah mikir, ya, Pak Mino itu sering ngomong, "Mbok, yo ono pelatihan ngono lho, biar kita itu lebih mantap, lebih bisa, lebih gampang menggunakan pembelajaran kita." Itu nanti arahnya ke sana. Begitu. Jadi kita tetap aja. Baik, sudah cukup, saya lanjutkan. Ada lagi? Monggo tidak? Oke. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Ini ya. Baik, ini ada ngomong ya. Kalau gitu, marilah kita mulai belajar bersama-sama. Ini ada cerita Bu Nawas ini ya. Bu Nawas. Ini saya cerita ya. Jadi ada guru itu masuk ke kelas. Ya. Kemudian gurunya tanya kepada siswanya, "Anak-anak, ya, kita mau belajar. Apakah anak-anak sudah paham, sudah tahu apa yang akan saya ceritakan, akan saya ajarkan?" Maka semua siswa bilangnya, "Belum, Pak." Gitu. Karena semua siswa belum, maka si Abu Nawas ini marah. Ya. Lah kalau saya mau ngajar, kamu nggak ngerti apa-apa, ya percuma saya, nggak ada dasarnya apa-apa. Ya. Wis, kamu belajar dulu. Ya. Kamu belajar dulu, saya tinggal. Nanti kalau sudah ngerti, baru bilang saya, nanti saya ajar. Gitu. Ditinggallah ngopi, nanggang kelinci gitu ya. Kemudian hari berikutnya ada waktunya Bu Nawas lagi di kelas yang sama. Maka si anak-anak itu ketika ditanya, "Anak-anak, bagaimana hari ini? Sudah siap dengan pembelajaran saya? Sudah ngerti semua?" "Sudah, Pak." Wah, ini bagus, sudah ngerti semua. Kalau sudah ngerti, ya, kalau sudah ngerti semua, saya nggak perlu ngajar ya. Karena kan sudah ngerti semua. Maka baik, kamu sudah tak tinggal aja, wong sudah ngerti ya. Tak tinggal ngopi maneh nanggone gang kelinci. Terus berikutnya ketika pembelajaran berikutnya arek-arek suspis pinter. Gimana iki? Pak Abu Nawas sih kagel ngulang iki ya. Wis ngene janjian. Separuh kok ngomong sudah ya, separuh ngomong belum gitu. Nah, ketika Pak Abu Nawas datang, maka bagaimana anak-anak hari ini? Sudah siap dengan pembelajaran saya? Apakah sudah mengerti? Ya. Yang satunya bilang sudah, yang sebelah kiri bilang belum. Wah, kemudian Pak Abu Nawas ini pinter juga ya. Bilang-bilang, "Wah, ini saya seneng ya. Yang sebelah sini semuanya sudah ngerti, yang sebelah sini belum. Maka kalian yang sudah ngerti ngajari yang belum ngerti. Saya tinggal lagi ya, saya ngopi di gang kelinci." Apakah Pak Abu Nawas tadi salah? Coba Bapak Ibu jawab. Apakah Bu Nawas ini salah? Apakah memang betul ini ngajari seperti itu? Monggo, ada yang jawab? Melok tak ya. Baik ya, saya kasih tahu bahwa Pak Bu Nawas tadi nggak salah. Jadi yang pertama Bu Nawas tadi adalah apakah anak-anak sudah memahami, ya, memahami. Itu adalah prior knowledge. Seperti saya pelatihan ini, saya kasih dulu Google Classroom. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah ngerjakan di sana. Jadi ketika saya mulai di sini sudah ada gambaran. Ada gambaran. Oh, katanya ngomong sudah pembelajaran apa sudah ada gambaran. Itu yang dimaksud Abu Nawas awal tadi. Ya. Kemudian yang kedua, kalau anak-anak sudah ngerti ya sudah. Kalau sudah ngerti sudah pinter semua ya sudah oke. Yang ketiga itu namanya sharing. Nah, yang itu ya sharing. Separuh iso, separuh gak iso. Nah, sing gak iso diajari oleh sing iso ngajari sing bisa. Itulah kita. Ya. Karena kita kan macam-macam. Ada yang mampunya sekian itu kita mengajari.
Jenengan kalau mau mendengarkan tok gini, itu ilmunya hanya paling 10-20%. Jenengan latihan itu 30%, 40%. Tapi kalau jenengan ngajari, nah itu bisa 90%. Jadi Abu Dawas tadi bener ya, wis tirun, aja ngulang. Mulia. Baik, ya. Kemudian kalau kita belajar itu jangan takut dikatakan tidak bisa. Oh, kan nggak iso ya. Oh, bodoh kan gitu ya. Ya nggak apa-apa kan memang kita belajar kok ya. Jadi kalau belajar ya sudah gitu. Saya sering kali di komunitas itu di komunitas kurikulum, saya sering gobloki ya. Jadi ngomong ngawur ngono ya, diguyu-guyu sampai konco-konco ya gak apa-apa ya. Melok guyu ae ya. Padahal memang nggak ngerti. Tapi ketika mereka jawab gini-gini, disaring-saring, oh alah maksudnya ngono gitu. Jadi dikatakan bodoh dikatakan nggak bisa itu nggak masalah ya. Jadi selama nanti tujuannya bahwa kita maunya belajar. Baik, oke, sudah, yaitu I love Spijuru. Bahwa yang utama itu adalah kita harus mencintai, ya, kita harus mengajar itu dengan sepenuh hati, tidak ada paksaan, mergong ini, mergo bayaran ya, enggak ya. Jadi sebenarnya kan Robana atina fitunya hasanah gitu ya. Jadi dari guru iku, yo iku. Jadi mendapatkan dunia dan mendapatkan akhirat. Itu yang penting ibadah kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ngono ya Pak Mino biasa gitu. Jadi kita melakukan apapun itu ya untuk ibadah wis. Kalau sudah ngomong begitu ya wis gitu. Maksudnya adalah gak karena ngene gitu. Mengamalkan ilmu, mencari ilmu, lah itulah yang ibadah paling besar. Ada juga sih ya sedekah macam-macam gitu. Kalau saya mungkin di sini cita. Oke, makanya tetap cintai Spijuru begitu. Baik, sudah kita tadi lanjut ke sebenarnya kalau di Google Classroom ya. Di Google Classroom itu pelajaran pertama itu kan Google Drive ya. Jadi pelajaran pertama Google Drive. Baik. Sebelum masuk ke Google Drive, begini Bapak Ibu, saya balik lagi ke sini. Ini masuk nggih. Oke, baik. Ini kan Classroom jenengan ya. Classroom-nya adalah pelatihan Google Workspace for Education itu ya. Yang unit 1 itu mengenal Google Workspace for Education ya. Itu beberapa sudah mengerjakan ya. Ini sampai berikutnya ini ya. Yang terakhir itu ada latihan soal ya, ada beberapa yang sudah bisa mengerjakan. Ini jenengan sebagai siswa ya. Jadi kalau dokter gigi itu prakteknya adalah sebagai pasien dulu. Jadi sebagai pasien dulu. Dikasih obat untune ya. Obat sing pahit itu dokternya duluan. Jadi ketika kuliah itu dia makan obat itu. Jadi dia bisa merasakan. Jadi pasien itu ngene pahite gitu. Nah, kita kan enggak tahu jadi murid ya. Kemudian marah-marah sama murid. Begitu jadi murid lu angel jadi murid ya. Kalau dokter enggak ya, dia jadi pasien. Itu makanya sekarang Bapak Ibu sekarang menjadi murid. Kita lihat aja satu ya. Kita lihat latihan soal ini ya. Latihan soal. Sorry. Ini tugasnya kan silakan mengulang mengerjakan sampai mendapatkan nilai maksimal ya. Jangan nilai maksimal. Setelah itu screenshot hasilnya, kemudian nilainya kirim ke sini. Caranya itu bagaimana? Kita kan sering menyuruh anak-anak itu ya, menyerahkan file, menyerahkan apa. Caranya gimana? Kita lihat aja tugasnya gitu. Oke. Nilainya wis 100 kabeh. Oh, ini belum dinilai tuh. Seperti ini belum dinilai. Ini belum dinilai. Yang sudah dinilai misalnya kita lihat. Ini kan misalnya yang ini di sebelah sini, ini kan ada. Ini ada lampiran. Berarti ini yang sudah ada lampirannya. Ada yang tidak ada lampiran. Berarti tidak ada lampirannya. Berarti yang gini-gini wis pinter ya. Kita lihat salah satu misalnya Bu Ani ya. Kalau Bu Ani ini sudah kita lihat screenshotnya. Nah, ini cara ngeceknya, Sri. Kalau gambarnya. Sorry. Pak masuk ke situ. Nah, gini ya. Oke. Ayo, lah muncul. Baik, ini muncul gambarnya. Kalau jenengan ngeceknya itu seperti ini kalau dikasih file ya. Jadi ini kan ada nilainya Bu Ani ini ya. Ini Haryani contohnya ini ada 94. Jadi nilai 94. Kita tahu di sini. Kemudian
tahu kalau ini adalah otentik, asli, itu dari sini Bu, ada tulisan screen 2108. Nah itu nama filenya. Kalau dikasih koncone WA, maka akan tulisannya image WA. Nah itu. Jadi jenengan bisa ngelihat di sini. Kalau tulisannya screenshot berarti asli. Asli dari screenshot HP-nya sendiri gitu. Kalau seperti ini kita kasih nilai ya. Nah, ini kan 94. Nah, kita klik aja di sini 94. Nah, itu. Kemudian kita kembalikan berarti kirim. Kalau kita kasih komentar ke Bu Ani misalnya, ya kita kasih komentar di bawah ini. Jadi komentarnya, oh sudah bagus gitu ya, sudah bagus. Nah, oke, sudah bagus, tidak perlu mengulang. Tidak perlu mengulang. Oke, seperti itu. Kemudian posting. Ya. Kalau dikasih ini. Kemudian kalau kita kembalikan. Kalau ini kan belum dikembalikan. Kita kembalikan berarti anak tersebut sudah dinilai. Anak yang berikutnya ini ada panah di sebelahnya ini ya. Kita klik aja. Nah, ini Bu Ani Haryani yang satunya ini ya. Nah, kemudian yang satunya misalnya Bu Intika. Nah, ini berarti belum ada lampiran filenya. Tapi sudah diserahkan. Bu Wiwi juga belum ya. Pak Karjono. Wah, ini kan belum ada. Di sini belum ada. Oke, ini mungkin ada. Kita lihat aja. Oke. Oke, banyak yang ini tadi ya. Nah, ini Pak ini kan ada. Jadi nilainya berapa? Kita lihat di sini nilainya 100 ya kita kasih nilai 100. Kemudian kembalikan. Lanjut. Misalnya Bu Fajar ini nilainya berapa? Ini ada komennya juga seperti itu. Baik, balikan ya. Balikan ke sini. Itu tadi sebentar nge-lag ya. Baik, ini tadi salah satu contoh bahwa siswa itu bagaimana mengerjakannya. Apa yang nanti yang kita lakukan di pelatihan ini? Satu, jenengan akan mendapatkan unit 1 ini kerjakan saja. Jadi hampir semuanya sudah dikerjakan, kemudian sudah saya nilai ya. Ini kan hasilnya ya. Jadi sudah diberikan berarti sudah saya 19 ini sudah saya nilai ya. Kemudian ada yang ngirim ini 9. Baca, serahkan gitu aja cukup, nggak masalah. Ya. Gitu aja. Kemudian kalau sudah ini nanti ada unit 2. Jadi setelah selesai ini nanti saya kasihkan kayak posting unit 2 ini. Sama gitu. Jadi membaca materi, kemudian terakhir ada lagi. Kerjakan aja berulang-ulang nggak apa-apa. Sampai nilainya bagus, kemudian di screenshot, kemudian masukkan ke sana, saya nilai. Kemudian nanti berikutnya yang ketiga ada unit 3. Itu sama ya. Nanti akan saya posting lagi ya. Dan yang terakhir ini yang utama ya, yang utama adalah uji kompetensi. Uji kompetensi ini wajib hukumnya ya. Makanya yang nanti di sini ya, yang utama itu di sini ya. Ini caranya penting ya. Penting. Ini caranya nanti uji kompetensi ini caranya. Ini belum saya kasih nanti ada linknya, ini belum saya kasih linknya. Ini ada linknya. Caranya adalah jenengan kerjakan dengan akun lain. Jenengan kerjakan dengan akun lain. Jangan menggunakan akun ini Guru Belajar ID di sininya, jangan. Nah, setelah itu jenengan lihat hasilnya, lihat skor. Karena ini kan hanya bisa diikuti sekali. Ya. Kalau jenengan langsung, maka nilainya jenengan jelek. Jika Anda mendapatkan lebih besar dari 80, nah, maka Anda dapat mengambil ulang ya, kalau kurang ya, tapi dengan akun lain. Tapi nggak bisa, kalau yang direkam itu yang belajar. Jadi gunakan dengan akun lain dulu, baru kalau sudah bisa, yakin, baru menggunakan akun Belajar ID. Karena yang direkam di sana adalah yang menggunakan akun Belajar ID. Kalau menggunakan akun lain nanti kan ada bisa melihat ya, yang salah dan yang betul lah itu ditulis saja. Jadi nanti mengerjakan ulang nilainya 100 gitu toh. Sama seperti latihan ini loh. Kalau sudah tahu lihat skor kemudian lihat jawaban kan gitu toh. Nah, itu ada. Ini juga gitu ada. Cuma kalau langsung mengerjakan menggunakan akun ini kan eman. Karena yang terekam di sana, terekam di Google, di Revo sana, itu adalah yang menggunakan akun guru SMP ini ya. Itu yang direkam. Jadi sekali lagi nanti ketika uji kompetensi dicoba mengerjakan dengan akun yang berbeda. Pak, gimana sih caranya mindah-mindah akun itu ya? Itu ya. Teman-teman kan di HP-nya itu sudah banyak. Ini tadi kebetulan HP saya agak nge-lag, nggak bisa connect ya. Merubah akun itu di sini, Bapak Ibu nggih. Jadi di sini di pojok kanan ini kan akun yang sedang aktif adalah
ini ya kita lihat Anang Herwanto 05 guru SMP Belajar ID. Kalau di HP jenengan itu ada banyak akun ini seperti ini. Jadi misalnya kita aktifkan yang lain, ini kan ada Pak Muhammad Fajar Husain, berarti laptop ini pernah di Pak Muhammad Fajar Husain, ada yang sebelah ini, atau mungkin tambah akun. Seperti itu. Jadi kalau pindah-pindah ya tinggal ngeklik aja, ganti ke login ini. Berarti sudah pindah akun gitu. Jadi sekali lagi untuk kegiatan ini nanti ada 3 unit dan 1 uji kompetensi. Minggu ini sudah beres ini, kemudian minggu kedua nanti ini saya kasihkan ada latihan terakhir, kok minggu keduanya. Ya besok saja, hanya waktu besok. Kemudian Sabtu sudah selesai, kemudian kita bahas, kemudian hari Senin itu sudah ini sama sekalian uji kompetensinya setelah selesai hari Senin, nggak apa-apa. Begitu. Jadi kegiatannya seperti itu. Lagi-lagi yang utama adalah di uji kompetensi ini, kalau sudah mendapatkan nilai 80 ke atas dengan menggunakan akun Belajar ID, maka berhak mendapatkan sertifikat. Kalau masih di bawah itu ya mengulang. Mengulangnya gimana? Ya itu tadi agak repot, karena kalau Belajar ID-nya sudah dipakai ya agak sulit juga. Gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti tetap ditoleransi. Begitu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan lagi? Adakah orang di sini? Tidur semua. Sudah ya? Baik. Kalau sudah saya lanjutkan. Siapa? Pak Ali. Oh, barangkali Pak Ali? Enggak. Baik, tidak ada ya? Baik. Untuk supaya semuanya seragam, ya. Saya ngomongnya biar seragam, nanti langkahnya apa yang dilakukan biar seragam, maka akun jenengan itu semuanya rubah dalam bahasa Indonesia. Akun jenengan itu rubahlah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Baik, semuanya bisa mengikuti yang menggunakan laptop. Caranya adalah di pojok kanan atas itu ada gambar fotonya itu, kita klik. Kemudian kelola akun Google, kita klik. Kemudian info pribadi di sini ada info pribadi, kita klik. Kemudian geser ke bawah, ada bahasa, kita klik. Nah ini pilihannya adalah bahasa Indonesia, kita klik. Ya, nanti ada pilihan, Nah ini bahasanya. Misalnya jangan pilih bahasa apa Madura kalau ya, bahasa Arab ya. Oh ini misalnya bahasa Arab, jadi ini kok, tambah bingung. Ya jadi tetap menggunakan bahasa Indonesia ini berurutan kok. Ini ada Itali, Indonesia. Karena kita sudah menggunakan Indonesia ya sudah. Atau langsung diklik di sini Indonesia. Ya, Indonesia. Karena sudah terpilih ya nggak muncul ya. Itu. Baik. Itu bahasa lainnya ya jangan pakai Inggris saja nggak apa-apa. Karena beberapa akan menggunakan bahasa Inggris. Itu supaya nanti di kelasnya itu sama. Jadi munculnya nanti di sini sama. Ini forum ya, kelas, tugas kelas, anggota sama nilai itu. Kan apa kalau di bahasa Inggris kan nanti beda ya. Ini task gitu ya di Inggris ya. Anggota member gitu ya. Misalnya seperti itu. Nanti biar sama, kemudian di dalamnya tugas-tugasnya nanti caranya sama, itu kita ganti bahasanya dulu. Tadi ya. Sudah bisa nggih semuanya nggih? Jono takok maneh. Cara merubah bahasa. Cara merubah bahasa. Baik. Sudah. Cukup. Baik, itu tadi untuk cara merubah bahasa. Kemudian kalau kita lihat slide ya. Berikutnya, kalau kita lihat di pelatihan ini, yang bersama diri, ini kan ada yang unit 3 ini, nah, unit 3 ini. Sebenarnya mesin utama dari akun kita itu adalah Google Drive. Lagi-lagi ya, saya bilang adalah semuanya itu adalah di Google Drive, itu utama. Jadi mesinnya atau apa itu Google Drive. Oke baik, untuk itu saya berikan saja video sedikit biar tidak saya terus yang ngomong. Ya. Apa itu Google
Drive, nggih. Kita aja langsung aja. Oke. Nah, di sini di Google Drive itu saya mau sharing dulu ya. Google Drive itu banyak yang mikir, oh ini ternyata kayak gini doang. Tapi sebenarnya Google Drive itu menurut saya itu apa ya? Kayak kalau ibaratnya mobil, ini mesinnya. Oh wow. Ini mesinnya. Jadi semuanya itu harus ada di dalam sini. Dan kalau yang ada juga yang bilang, Pak, file-file saya berarti kalau misalnya saya pakai Google Workspace, file docs, file sheets, file slide, semuanya harus online dong saya aksesnya. Tidak Bapak Ibu. Jadi di setting ini, klik setting lagi. Nah. Di sini pastikan Bapak Ibu centang yang bagian membuat offline. Nanti kalau udah dicentang, bagian lain satu lagi yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah convert upload. Dicentang. Oh gitu. Nanti saya kasih tahu kenapa, apa bedanya sih. Wow. Kalau yang offline kan udah jelas ya, kan udah jelas nih. Kalau kita lagi koneksi lagi gak ada internet atau koneksinya putus, sewaktu-waktu kan internet di Indonesia itu kan kadang suka naik turun, joget-joget gitu. Jadi pastikan ini kita centang, jadi walaupun koneksinya tidak stabil, kita masih tetap bisa mengakses file. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat di Google Drive ini, kita bisa membuat folder. Cara buat folder gimana? Kita bisa klik kanan, new folder. Dan yang terpenting, kita bisa membuat pewarnaan di folder itu dengan cara kita klik kanan, kita kasih warna di sini. Kenapa sih perlu diwarnai? Karena kita manusia makhluk yang visual ya, jadi kita kalau mau cari mana sih file saya, itu kadang ribet. Makanya akan lebih cepat kalau kita kasih pewarnaan. Terus di Google Drive ini selain kita bisa melihat file-file yang punya kita bisa lihat juga yang di share drive, yang share with me itu adalah file-file yang pernah dibagikan ke kita. Jadi semua file yang dibagikan ke kita itu masuknya ke sini. Bukan yang di screenshot bagikan ke orang lain. Ya, silakan Bu Rita. Nah, Pak Gusman, saya tuh punya ide. Jadi bukan cuma ide sih, ini saya juga pakai juga yang untuk pewarnaan. Nah, saya percaya nih Bapak Ibu kan ada ngajar kelas banyak gitu ya. Untuk pewarnaan ini Bapak Ibu bisa pakai kode warna untuk kode kelas yang berbeda. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu punya banyak folder, punya banyak kelas, dan itu diwarnai per kelas, itu nyarinya akan gampang karena mata kita nangkepnya gampang. Itu bisa satu ide dari situ. Ide kedua itu untuk dokumen-dokumen yang kita lagi kerjain, misalnya Bapak Ibu lagi kerjaannya banyak. Kalau saya biasanya pakai tanda lampu merah nih Pak Gusman sama Pak Steven dan Bapak Ibu semua. Jadi pakai tanda merah, kuning sama hijau. Jadi yang hijau itu yang saya udah kerjain, yang merah itu saya penting untuk kerjain tapi belum saya kerjain, yang kuning itu lagi on progress. Jadi saya udah kerjain tapi ini masih sebagian. Gitu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu tahu, oh saya tuh punya kerjaan 10 harus beres akhir bulan ini, gitu. Jadi ketika Bapak Ibu taruh kode itu, Bapak Ibu udah tahu, oke dari 10 folder ini, 3 ini udah hijau, 4 masih merah, gitu. Sisanya masih kuning, berarti saya harus kejar yang merah dulu nih, gitu. Bisa pakai yang seperti itu juga, gitu. Dan itu kan bisa mempermudah kita gitu untuk bekerja dan menghemat waktu. Jadi ide-idenya bisa dipakai seperti itu, Bapak Ibu kalau untuk. Nah, ini aku mau nambahin, Bapak Ibu kita langsung aja praktek nih ya, karena tadi kita udah coba lihat. Sekarang kita mau langsung kolaborasi sama Bapak Ibu guru semua nih, ya. Kita mau buktiin seberapa jago Bapak Ibu membuat folder dan mengupload data-datanya nih Pak Gusman. Jadi mungkin Pak Gusman langsung aja kita bikin satu share drive. Kita kolaborasi sama 1.600 peserta. Kita mau lihat seberapa jago Bapak Ibu mewarnai folder dan mengupload folder-folder. Kita mau cek ya Pak Gusman ya. Oke, ya. Baik. Tadi tak kasih video ngantuk apa ya. Begini ya. Ini sekalian memperkenalkan ya. Jadi ada ini Coach Steven ya, Steven Stantro. Ini semuanya adalah pelatih dari Revo yang tadi saya bilang anak-anak muda hebat itu ya ini. Ada Steven Stantro ini yang leadernya sebenarnya. Kemudian ada Gusman, ya.
Kemudian ada Rita Harsono. Ini pelatih saya. Pelatih. Yang ngelatih itu ya ini. Cuma ya menghubungi mereka ya sangat sulit sekali, kebanyakan ya mandiri ya. Itu. Itu dia materi Google Drive ya. Tapi kalau saya nyalakan videonya, banyak sekali video-video tentang seperti ini ya. Jadi bisa ditonton sendiri kalau mau. Tapi teman-teman itu kan biasanya senangnya langsung praktek gitu nggih, Pak Tito nggih. Baik, kita pakai aja ya. Google Drive ya. Google Drive. Yang utama adalah Google Drive. Baik, di HP Bapak Ibu itu kan ada gambar ini nggih. Nah ini di pojok kanan atas ini ada gambar segitiga ini. Ini drive ya. Makanya tadi kan dibilang bahwa ini adalah utama ya. Utama adalah Google Drive ini. Kemudian di Google Drive ini ada di bawahnya itu ada plus. Ya. Maka semuanya itu ada di sini. Jadi ada membuat dokumen. Ya. Jadi kan buat dokumen Google Doc, membuat spreadsheet, membuat Google Slide, membuat formulir dan lain-lain dan lain-lain. Lain-lain loh, sekian banyak ini ya. Ini semuanya adanya di Drive, ya, Google Drive. Apa saja sih Pak? Di sini Google itu, kalau kita di pojok kanan atas di sebelah akun ini, itu ada titik 9 itu. Kalau kita klik, nah inilah keluarganya Google. Ya. Jadi ada keluarganya, ada Gmail, Drive, Classroom, dokumen, spreadsheet, bla bla bla. Kalau kita geser ke bawah, wakeh. Ya. Ini semuanya adalah milik dari Google. Ya. Wih, pakai banget nih. Seperti itu. Baik, Pak, Dinggopo Pak. Dinggopo ya. Ini saya itu kan sebenarnya sudah membuat drive bersama. Ya. Drive bersama. Jadi file-file jenengan, file-file saya, file-file sekolah itu saya taruh di sana. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa nyari di sana, nggak akan hilang. Kalau pakai WA kan gampang hilang, geser-geser hilang. Baik, kalau saya share di sini, bentar ya. Saya nge-share di ini lain. Ya. Baik, saya tutup dulu ya. Saya stop dulu. Saya nge-share ganti di yang beda, akun yang berbeda. Baik, saya share dulu jendela yang ini ya, yang Mozilla. Ini real ya, yang kita gunakan. Jadi ini yang real, yang saya gunakan. Maksudnya adalah yang menggunakan SMPN 1 Ngoro SCHID. Ini kelas saya. Kelas saya real. Saya kan ngajar kelas 9D, E, F, G, HI. Ya. Ini sebagai guru seperti ini. Oh ya, ada beberapa teman yang tanya. Saya melihat di daftar hadir saya anggota kok saya nggak masuk. Ya nggak masuk, karena kan di sana yang dituliskan teman. Jadi hanya temannya yang ada. Kalau sebagai guru, jenengan bisa lihat ya, bahwa ada anggota. Ya. Kalau anggota ini seluruh siswa kita. Ya. Tapi kalau jenengan sebagai siswa, nanti di sini nggak ada nama jenengan, ya, nggak ada nama jenengan. Karena nama jenengan kan di sini tulisannya teman. Ya. Jadi jenengan bukan termasuk teman. Itu ya. Ini kelas saya asli. Saya balik aja. Baik. Ya, ini tugasnya. Sorry, kalau kita lihat kelas utama ini. Nanti kita latihan banyak di sini, cara membuat kelas, cara ngopi kelas dan sebagainya. Tapi balik lagi, saya tadi ngomong masalah drive ya, masalah drive. Caranya buka drive, saya klik ya, di sini ya. Saya buka baru. Kalau drive, kalau di sini nggak ada gambarnya drive ya kita tulis aja di sini ya. Drive. Okay. Ya. Maka ada yang gambar segitiga ini kita pilih ya. Drive. Oke. Baik. Nah, ini dengan menggunakan akun saya yang lain ya. Ini akun saya yang pribadi, Gmail. Nah, kalau merubah-rubah akun seperti ini contohnya, ya. Saya rubah, ya klik ini. Nah ini, ada yang satunya ini adalah menggunakan SMPN 1 Ngoro SCHID. Kalau yang ini kan Gmail biasa, pribadinya. Oke, saya rubah menjadi yang menggunakan ini. Maksudnya begini, Drive ini saya login dengan menggunakan akun yang Gmail pribadi sekarang saat ini. Saya mau membuka Drive ini dengan akun yang berbeda. Itu gitu.
Jadi Classroom ataukah Drive ataukah yang lain semuanya milik Google itu ataukah YouTube itu jenengan lihat akun jenengan, akunnya itu gitu. Jadi akun yang dipakai apa? Akun yang dipakai apa? Ya. Jadi dirubah-rubahnya ya di sini, diklik saja. Di HP juga gitu sama ya. Nanti akan muncul seperti itu. Oke, jadi ini drive-nya milik dari email pribadi saya, Gmail. Sekarang saya ingin merubah menjadi yang miliknya SMPN 1 Ngoro SCID. Kita klik. Oke, inilah drive-nya yang milik dari SMPN 1 Ngoro SCID ya. Ini ya. Ini drive saya, drive pribadi saya di sini. Ya. Nah, itu di jenengan itu akan ada drive bersama. Ini drive bersama. Kita klik drive bersama. Nah, ini drive bersama saya. Ya. Maksudnya milik saya. Nah, saya itu di punya jenengan itu akan ada guru SMPN 1 Ngoro dan ada arsip SMPN 1 Ngoro. Ini di drive jenengan karena jenengan gabung di sini. Kalau kita klik ya, ini 59 peserta berarti jenengan sudah termasuk di sini ya, berarti jenengan bisa akses itu. Ini orang lain nggak bisa, ya hanya yang bisa bergabung saja. Ini misalnya di arsip SMPN 1 Ngoro tadi di sana ada folder lagi. Ya semacam Explorer, ya, sama seperti Explorer. Oke, kita lihat yang 2021 ini. Kita lihat aja. Nah, ini kan, misalnya ada daftar nilai. Jangan ngambilnya di sini. Dari HP bisa. Dari HP bisa. Kalau ngecek-ngecek daftar nilai langsung dari HP bisa. Cepat. Nggak seperti WA, sering hilang. Kalau ini kan enggak. Bukanya tadi dari mana? Gambar ini loh, segitiga. Kemudian akun yang SCH ID yang jenengan gunakan. Itu cari drive bersama. Itu ya. Oke sih coba sekarang posisinya seperti ini ya. Drive bersama. Ini ada. Nanti sekarang kan banyak yang tanya, Pak belum dikasih RPE ya. Nanti tak kasih RPE di sini. Tak kasih RPE di sini. Jadi jenengan ngopi atau ngambil RPE-nya di sini. Itu. Nanti akan beberapa file akan taruh di sini. Ini kan masih lama ini kegiatan kalender 2020-2021. Ya. Nanti akan saya rubah yang baru semua, akan saya taruh di sini. Yaitu yang sebenarnya kan ada di sini ya, foldernya kan 2 ya. Oh ini masih lama 2-nya ya. Harusnya kan 2001-2002 ya. Jadi ada. Nanti saya bikinkan folder 2001-2002. Baik, posisi seperti ini, jenengan bisa ganti akun ya. Saya pingin ya. Posisi seperti ini, jenengan ganti akun, akun SCH-ID, SMPN 1 SCH-ID, kemudian bikinlah file ya, yang berada di sini, dengan nama jenengan. Coba, ya. Coba saya tunggu. Ya. Jadi pakai HP jenengan atau laptop jenengan, ya. Saya tunggu, masuk ke drive, ya. Nanti akan kelihatan di sini muncul. Ya. Pakai ini nanti ya, kalau sudah masuk, pakai baru, ya. Kemudian jenengan pakai dokumen aja boleh ya. Nah, dokumen kosong ini aja ya, dokumen kosong. Kemudian jenengan bikin namanya. Jadi dokumennya dikasih nama jenengan. Jadi dokumennya kasih nama dengan nama jenengan. Nah, judulnya ini kan kosong ya. Jadi yang penting saya judulnya biar tahu. Ya. Misalnya Amir. Amir itu apa ya? Baik, Amir. Oke, ya, seperti ini. Ini otomatis akan tersimpan ya. Jadi di sini juga tulis saja Amir gitu aja sudah. Ya. Ini kan ada menyimpannya, itu otomatis menyimpan. Kalau kita tutup, ya otomatis, ya ini ada dokumen namanya Amir. Ini ada yang sudah bikin ya, ini Bu Fajar ya, Bu Fajar. Fajar sudah bikin, cuma kan judulnya masih dokumen tanpa judul ya. Oke, sudah bisa. Ya. Seperti itu maksud saya. Oke, ada lagi barangkali yang nambah, ini tadi milik saya sendiri ya. Oke, coba langsung masuk ke dokumen drive bersama, kemudian nambahkan file. Kalau bisa nambahkan file di sini, berarti jenengan juga bisa mengambil file di sini. Nanti file-file itu akan diletakkan di sini. Ini gunanya nanti akreditasi. Ketika akreditasi, maka semua file kita susun di sini. Jadi misalnya buku 1, buku 2, atau mungkin biasanya itu bagian-bagian itu kita bikinkan file. Sekalian sama buktinya. Jadi sementara ini kan kita
pakai kertas fotokopi, kemudian Pak ada di sana gitu. Kalau pakai ini kan enak, kita tinggal ngopi-ngopi aja. Kita pakai PDF ya, kita pakai PDF ya. Oke, Bu Ani ya, Bu Ani ini bukan nge file lagi, nggak folder. Oke, baik, nggak apa-apa ya. Oke, Bu Ani sudah bikin folder ya. Oke, baik. Saya 3 lagi saya tanteni ya. Saya tunggu. Nanti ini tadi ya, pengaturan untuk sekolah biar nantinya itu kalau misalnya akreditasi atau apa, filenya semuanya berada di sini, gak hilang gitu. Jadi bertahun-tahun kita kalau setelah akreditasi hilang filenya. Gue angel. Kalau kita nanti simpen di sini selama-lamanya, selama Google tidak collab gitu ya. Pasti akan ada selama-lamanya di sini, begitu. Ya. Google tuh dari saya kecil sampai sekarang ya hebat-hebat saja kok ya. Jadi sudah mengalahkan siapapun, begitu. Oke, ada Bu Ani, ada Bu Fajar, Pak Tito, Bu Gurung, ada yang mungkin Pak Yunata atau mungkin yang lain. Baik, monggo tanya yang masih belum, silakan aja. Yang mau bertanya, iki sopi turu kabeh wong iki. Aku ditinggal turu paling. Oke. Ora, iki lho sik muter-muter iki. Muter nih, delok nih lho. Jempol mana? Aku ditinggal turu. Nyimak. Tinggal turu. Bero, bero. Ganteng kok tinggal Andi. Halo. Saya Nanti Pak Andi. dalam ada yang tanya? Iya, Pak Andi aku. Oke, Bu Andi monggo. Absen terakhir nanti pada akhir pertemuan ini ada absen ta? Oh ya, baik ya. Sambil Jam berapa? saiki tak kayak absen. Iya, Ra. Oh iya. Baik ya. Jadi memang Jaga kesuwen. jika pelatihan seperti ini. Jadi tidak di-share Nanti di jam WA. 1 ya. Di-share di WA. Jadi hanya teman yang masuk di Gmeet yang absen. Nanti saya laporkan ya. Jadi saya laporkan bosi, iki lupa yang melok Gmeet ya. Buktine absen iki. Jadi jangan di-share di WA, jangan di-share di tempat lain, hanya di sini. Ya. Sambil saya tunggu ini tadi, ya share-sharean jenengan, yang sekarang masih Bu Ani sama Bu Fajatri, minimal ada 5, jadi saya tunggu 3 lagi, maka saya berikan link untuk daftar hadir di chat, ya, jenengan periksa di chat, durung tapi, periksa di chat, ya. Itu di sana ada Pak Suroso ya, selamat datang Bu Iru semangat gini ya. Itu saya kasihkan linknya untuk daftar hadir hari ini. Belum bentuknya adalah Google Form, silakan isi ya. Kemudian kirim ya. Maka akan terekam di saya, nanti akan saya laporkan bahwa jenengan sudah mengikuti Google Meet pada hari ini dan selanjutnya seperti itu. Silakan ya di sana itu adalah daftar hadir ya. Silakan klik sambil mengisi daftar hadir. Yang muncul ini ya. Loh, yang muncul itu. Jangan klik saja. Mau kok hilang nih. Hilang. Nggih. Nggih. Di enti aku tambah gak ono. Nggih, itu tadi muncul ya. Di chat. Di apa? Di chat, di chattingannya Gmeet. Terus dibuka mini chat. Nah, Pesan dalam panggilan. Oh iki lho. Oh iki ae di copy langsung Chatting yang mana braille-nya? langsung sama klik aja ngene chat. Caranya Bu nggak iso iki lho. ya. Wes absen. Ya kan nek Bu. Di aku gak nemu di Chatting. Ini pesan nih, ini pesan. Di pesan. Ya Allah, di sih. Baik, saya hapus dulu presentasinya ya. Kembali lagi ke sini, Ge. Ini ada di sini kalau menggunakan komputer. Nah, ini kan di sini tampil orang-orangnya di sebelahnya. Kan ada chat. Nah, ini yang muncul. Di pesan dan panggilannya. Sudah ketemu. Ketemu, Ge? Nah, sini itu ada tulisannya Anda perlu izin. Kenapa? Karena jenengan itu tidak menggunakan akun ID.
Baik, karena tadi saya lihat memang banyak teman yang tidak menggunakan akun ID, maka tidak bisa absen. Untuk hari ini tak buka. Untuk hari ini tak buka. Untuk minggu depan mana? Untuk hari Sabtu wajib menggunakan akun ID supaya bisa ngisi ini. Baik ya. Sementara saya buka begini caranya. Anda perlu izin ngurus apa ini? Ya. Karena tidak menggunakan akun ID. Karena dengan menggunakan akun ID maka perlu izin. Baik, jenengan bisa lihat. Saya akan saya akan mengedit sekalian, jenengan bisa lihat sekalian ya. Ini cara mengeditnya. Ya. Jadi saya masuk di sini. Ada yang menggunakan nah, ini saya edit. Oke. Baik, ini ya saya edit nggih. Ini ada satu jawaban, siapa sih wis jawab? Ya. Kita lihat Bu Fajar Putri, nah Bu Fajar Ari. Ya. Baik, saya rubah izinnya. Kok podo karo iki? Ini ya, centangan ini saya hapus. Ini saya hapus. Biar semuanya bisa absen. Kalau ini dicentang maka hanya masukkan saran untuk pelatihan ini. Oke, baik. Sudah. Jenengan Bu Bu Dini sekarang sudah bisa. Ya. Aku gak nemu, Dik. Sampai di mana? Nang omah, njaluk ajari perkoyo. Lah sampean sandine wis sampean ganti ta durung? Oh iya. Apa? Linknya ta? Linknya sudah ketemu, Bu. Ya. Baik, nggih. Saya lihat nggih. Sorry. Berapa? Ini ada sudah 4 jawaban nggih. Ini saya ngeceknya. Siapa yang sudah menjawab? Bu Intan, Bu Sol, Bu Eka, Bu Tung, ya ini sudah menjawab. Oh ya. Sama makanya sandine dipadak. Sambil saya nunggu yang di sana tadi, nggih. Yang Bandi. Lengku kok hilang. Cari lagi, Bu. Bu Jen tanya. Bu Jen geser ke atas, Bu Jen. Di sana ada linknya. Aku mau barang kan tadi karu-karuan Bandi. Loh, lah terserah jenengan. Yang tahu jenengan sendiri. Sudah bisa? Saya cek siapa-siapa yang sudah, ada sudah 11 jawaban. Ganti tak padakno ambek sendiri. Tapi ganti ana itu bulan ongkone to. Jane ngene iki yo jenenge sampean ganti padakno plus. Kon rahayu nang yo gak iso Iso. Nah, masih tak beda. Ben pengen masih tak beda. Rahayu 10. Ora apa-apa dipadakno plus. Nganu rahayu 4. Saya sudah masuk belum, Andi? Pak Suroso, terus sudah masuk ini, Pak? Sudah. Bisa lihat di screen. Sudah ada. Saya pun dah belum. Willy Heri sudah ada. Nur wes dorong Pak Di. Nur sudah. Nomor 7 itu juga. Siap. Aku garap juga sak biji satu. Kirim Pak Andi. Oke, ini nama nggih. Aku ganti HP. Aku semua gak kena. Sama kirimi. Ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya. Biasanya kena huruf besar. Iya, supaya itunya kuat. Sama Apa nih? Nek pancet ya, nek pancet itu ini pisanan aku gawe ampun iki ya itu.
Rahayu enggak, iku kan enek password gawanan. Ngene tutuk Andi, makane kan awake dhewe anu disuruh ngrubah password. Lah iku mau rubah apa ora? Iya, lah rubah apa? Berarti coba nih. Ini teman-teman yang sudah masuk, nggih. Jadi langsung real time masuk. Yang sudah absen. Tampil manusia, tampil sanggitan. Terlalu kecil ya, Pak Dik? Kurang besar, Pak. Ya, nggak kelihatan ya. Nggih. Jenengan di nomor 10 ini, Pak. Besarkan, nggih. Nah, pakai HP lah. Kalau pakai HP bisa sekali. Enggak, ini pakai laptop anu deh. Oh ya, ada. Kelihatan ya. Yang sudah absen real time, siapapun yang kirim langsung masuk ke rekening. Kok iso itu sih jenengan. Aku karek nulis. Masa ini terus. Di kamera saya kok nggak bisa anu ya. Oke, Bu Ani sudah ini. Aku wis mlebu tak gorong, Mbak Andi. Ya, bisa dicek di link. Ampun ta. Jangan lihat di share screen-nya. Ampun itu adikmu sudah metu itu loh. Ah, sudah metu. Wah, Bu Wiwi sudah melihat jangan sudah metu. Endi? Oh iya. Nomor 3 dari bawah kulo adikmu. Oke. Nek iki tak amune surah kae sak meneh. Iki tak gawe Rahayu. Nah, tapi anake kan do gak kene masih tak ganti 10 menit kok sak ya. Tanggal lahir tapi oke huruf besar, huruf besar, kane huruf cilik. Ya, wis kuwi kan. Cek, tak metu ya. Tak metu anu. Kan sama kan ini Pak Nandi mah gak boleh ta. Gak metu. Oke. Oh, berarti gak akune gak sinkron. Sinkron kan. Ini bener-bener ini ajar belum. Ini tak nih. Disinkronkan ya, kena mekarek klik ngono. Iya. Banyak wis lho. Bapak mesti. Bapak absen. Jenenge biasa. Sama dengan belang. Aku gak iso. Baik, diajari. Baik, saya bisukan semuanya, saya matikan suaranya semuanya. Karena waktunya tinggal 7 menit. Bentar, Bu. Turpin ya. Email pribadi ya sing belajar ya. Buku apa? Email pribadi enggak, aku enggak Google Gmail. Baik, karena waktunya tinggal 6 menit lagi. Jadi nanti tepat jam 1 ya kita selesai. Kita lanjutkan hari Sabtu nggih. Kita nanti hari Sabtu banyak praktek ya. Usahakan jenengan bawa laptop, pakai laptop ya. Nanti akan ada langsung interaksi seperti tadi. Jadi misalnya Google Drive coba masuk gitu. Minimal ada 5 teman yang sudah melakukan. Kalau belum ada 5 teman ya belum saya lanjutkan mungkin. Jadi monggo merespon nanti kegiatan ini. Seperti itu. Jadi mulai hari Sabtu besok sama Seninnya akan real ya. Jadi pelaksanaan real bagaimana. Apakah Bapak Ibu jenengan semuanya bisa melaksanakan apa yang saya maksudkan. Kalau sudah bisa berarti sudah paham begitu. Jadi ada prakteknya. Begini untuk minggu depan juga, begini Bapak Ibu, ada miskomunikasi nggih di antara kita. Ya. Ada miskomunikasi di antara kita. Yaitu di pembelajaran kita itu siswa kemudian ada masalah ditemukan oleh guru mata pelajaran,
kemudian dilaporkan ke wali kelas, kemudian wali kelas melaporkan ke BK, kemudian BK menindaklanjutinya dengan telepon, ya, dengan WA, dengan home visit. Ya. Kemudian nanti ada masalah itu, ada yang terpecahkan masalahnya, ada yang beres, ada yang nggak beres. Ada yang ditelepon tok beres, ada yang didatangi kemudian baru beres. Ada yang didatangi tetapi ya tetap gak beres, gitu ya. Itu semua nanti biar tidak salah paham, tidak salah apa ini thinking ya, negative thinking gitu. Jadi bahwa guru wis melakukan pekerjaannya, wali kelas sudah melakukan pekerjaannya, BK sudah melaksanakan pekerjaannya. Harusnya tadi hari ini saya minta seluruh BK itu melaporkan kegiatan atau siswa yang sudah ditangani. Jadi nanti akan disampaikan nomor 1, nama siswa, kelas berapa, masalahnya apa, tindakan BK apa. Jadi ada anak yang mungkin mengenaskan sekali, ya ikut sama mbaknya, dulure 5, ya, tapi ini siji gantian. Kemudian ada guru sih nggak ngerti, ya, karena kita nggak ngerti ya, nggak menyalahkan. Kemudian metenteng ya, misalnya darah tinggi, ini nggak tahu garap ini ya, nggak ngerti, karena nggak tahu apa kondisinya memang sangat memprihatinkan. Itu kan harus ada komunikasi antara BT, BK sama guru, bahwa anak ini wis memang keadaan ini nggak bisa dipaksa gitu. Itu ya, maka saya minta kepada semua BK itu untuk menginventaris, mendata, kemudian dalam bentuk Excel nanti ditampilkan hari Sabtu. Ya, kalau sekarang nggak nutut. Ya. Hari Sabtu. Kalau ini kan sudah ngomong boteannya diri sendiri ya, botean SMP 1 Ngoro sendiri. Demi apa? Ya demi kebaikan. Kalau saya ngomongnya bahwa satu anak itu kira-kira 3, kalau anak yang bermasalah. Tapi Pak John ya menentang, wah kok itu piye ya? Iya, kan rata-rata Pak John. Tapi ya mungkin juga lebih, karena saya nggak tahu betul ya jumlah sesungguhnya berapa gitu. Makanya kalau nantinya semua BB melaporkan, semua BK melaporkan, mulai kelas 7, 8, dan 9 melaporkan, kemudian kita sebagai guru tahu keadaan situasi kondisi dari anak-anak itu, ya maka kita akan memahami, oh jenengan ini males, oh hari ini ganti perangkat, oh ganti jaringan, oh ganti HP, ya mungkin wis urunan kono HP, mungkin ya kita akan mau lah kalau seperti itu. Ya. Kalau memang kondisinya memang betul-betul harus kita bantu. Saya kira nggak masalah. Kalau memang kita bantu ya kita bantu bersama-sama. Kita lu seneng kan membantu gitu ya. Nanti di akhir zaman katanya sulit untuk memberikan bantuan. Masjid tutup ya. Makanya kita seneng kalau masih bisa membantu itu. Begitu. Tapi tidak hari ini karena mungkin sudah nggak nutut waktunya. Nanti materi saya juga akan saya akhiri saja. Setelah ini jenengan ngisi daftar hadir ya. Daftar hadirnya masih di chat itu akan saya buka terus, tapi jangan di-share di WA atau grup lain, ya. Biarkan ada di situ. Kemudian kalau masih nggak bisa sekarang ya diambil saja, di copy, kemudian di copy ditaruh di pribadi ya, di catatan pribadi, nanti diklik sendiri. Itu. Kemudian nanti setelah ini akan saya share materi berikutnya, ya. Saya share materi berikutnya, jadi 2, jangan kerjakan sebisanya. Kemudian nanti hari Sabtu kita bahas lagi. Seperti itu. Oke, kurang 1 menit tepat ya. Sekarang 12.59 Pak Wahyudi. Nanti akan saya kembalikan ke Bapak Wahyudi untuk menutup kegiatan ini. Sebelumnya barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Kalau tidak maka tepat jam 1 kita serahkan ya. Saya tanya Pak Andi. Oke, monggo Pak. Ya, terima kasih. Tadi mohon maaf, saya agak terpotong ini tadi mengikutinya karena ada tugas lain. Pak Andi, barangkali saya diberi gambaran biar nanti saya bisa ya langsung kawruh dengan teman-teman sebaya. Ini tadi intinya saja, saya ini belajari tentang apa dan endingnya saya harus bisa apa. Nah, ini saja. Jadi aku mau disinauni apa, aku cek iso apa gitu. Mohon dijawab sebelum kita tutup. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak Yudi, betul ya. Jadi kalau setelah pelatihan atau pembelajaran itu kan ada evaluasi. Ini mau belajar apa sih? Oleh apa? Betul. Jadi tadi yang pertama emang hanya perkenalan ya. Saya informasikan hanya perkenalan. Apa itu akun belajar ID, siapa yang membuat, kemudian pemakaiannya bagaimana, penggunaannya bagaimana. Jadi yang pertama satu adalah pengenalan tentang akun belajar ID, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita masuk pelatihan ini langkahnya apa? Langkahnya saya ulang lagi bahwa jenengan mengerjakan semua unit yang ada di Google Classroom, ya. Semuanya ada di sana, itu dikerjakan sampai terakhir ada latihan. Tiap kali pelatihan, sebelum pelatihan ya seperti ini, kemarin saya share, kemudian dikerjakan, nanti saya share lagi, nanti dibahas lagi ketika pelatihan berikutnya. Yes, ngantuk, yang tujuan terakhir adalah uji kompetensi, nanti terakhir setelah hari Senin itu. Jadi langkah pelatihan kita Pak Widi. Jadi satu awal adalah tentang belajar ID, yang kedua adalah langkah pembelajaran kita. Yang ketiga kita sudah masuk ke action, yaitu praktek. Yang pertama tadi adalah Google Drive, ya. Yang itu nanti sangat amat berguna katanya mesinnya, yaitu berguna untuk akreditasi dan macam-macam untuk manajemen file. Itu untuk sementara itu Pak Widi. Saya ulang, akun belajar ID, kemudian pelaksanaan pelatihan, dan yang ketiga praktek Drive. Demikian Pak Wahyudi. Oke, terima kasih Pak Andi. Oke. Baik, kalau sudah jam 1:02 tepat. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti pada hari Sabtu dengan banyak praktek. Mohon menggunakan laptop, ya. Itu dari saya. Apabila ada kesalahan, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Sama-sama. Kesehatan tetap bisa melakukan kegiatan kita harian dan pembelajaran dengan baik. Berdiri, saya berikan waktu oleh Bapak Wahyu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu peserta pelatihan, kami ucapkan terima kasih atas segala partisipasinya. Mudah-mudahan dalam kaitannya dengan kita mencari ilmu, mendapatkan ridho dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Yang kedua, terima kasih kepada trainer kita, Pak Anang Andi. Terima kasih banyak, terutama dari generasi yang sudah tua, Pak Andi. Ini agak tertatih-tatih mengikuti. Untuk itu, insya Allah kami akan mengikuti kegiatan ini pada hari yang kedua dan ketiga, insya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah disepakati berakhir harus jam 1, maka sekarang sudah waktunya selesai. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.